Shalom. Shalom. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada kembali dalam rumah Tuhan. Baik yang mungkin beribadah secara streaming, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau persembahkan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bawa pujian dan penyembahan kita pada saat ini, biarlah naik ke tahta hadirat-Nya. Dalam kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu membawa seluruh kehidupan kami, menaikkan sembah kami, menaikkan pujian kami kepadamu. Untuk kami percaya, jika sampai dengan saat ini kami ada, itu semua hanya karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biar yang dapat kami lakukan Bapa, untuk membalas kasih dan kemurahan atas hidup kami, sedang memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pelihara jiwaku,
naikkan syukur, naikkan pujian bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak menerima pujian dan sembah. Hanya Dia yang layak menerima pujian dan sembah umat-Mu. Haleluya.
menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur menjadi milik kesayangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Kau yang senantiasa menuntut dalam setiap langkah kami. Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih sudah Kau membawa persembahan kami. Kau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya berkat-Mu lebih besar yang telah kami terima dan kami nikmati. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Membawa persembahan kita dan pujian.
Mari terus Engkau berkarya atas kami, tuntun perjalanan kehidupan kami Bapa, agar kami semakin hari semakin indah, semakin cemerlang di hadapan-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh diberkati pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, pada saat ini saya berikan sebuah tema, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini saudara, kita sungguh sangat membutuhkan akan kuasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Katakan sama-sama, Tuhan menuntun kehidupan kita. Mari kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11 sampai yang ke-12. Yesaya pasal 58 ayat 11 sampai yang ke-12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini ditekankan, dijelaskan buat kita semua, dan ini perkataan dari Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Tuhan akan menuntun sepanjang perjalanan kehidupan kita senantiasa. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi setiap persoalan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Artinya Tuhan terlibat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti bahwa kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup jika kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan menuntun kita, itu bukan menuntun kepada jalan yang lurus mulus, saudara. Amsal katakan ada orang menyangka jalan lebar dan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi justru jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan onak dan duri, itulah yang diberkati Tuhan. Kita akan menghadapi berbagai macam kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita jangan takut. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saat ini kita sedang menghadapi tanah kering, saudara. Tanah kering identik dengan kekurangan air. Tanah kering tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ya, paling jenis tanaman tertentu saja, saudara kasih Tuhan. Itu tanaman kering, saudara. Tanah kering, saudara. Tanah kering itu identik dengan tandus, tidak bisa menghasilkan segala sesuatunya. Dan jika kita menghadapi tanah kering, sesuatu yang tandus, sesuatu yang penuh dengan persoalan masalah, maka Tuhan akan menuntun di dalam perjalanan kita, saudara kasih Tuhan. Tuhan akan membawa kita keluar. Kita memang menghadapi hal seperti itu. Dan saudara kasih Tuhan, juga Tuhan akan memperbaharui
Ketika kita berjalan di tanah yang kering, pasti kita akan merasa haus dan lapar. Energi kita akan terkuras, energi kita akan habis, saudara yang kasih Tuhan. Dan pada saat energi kita akan habis, maka Tuhan akan memperbaharui. Katakan sama-sama, memperbaharui. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab itu saudara kasih Tuhan, kita hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jika kita hidup sekarang ini, hidup karena Tuhan, bukan hidup karena kekuatan kita sendiri. Hidup karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu manusia kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang sumbernya, yang datangnya dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bahkan dikatakan apa? Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan buat kita pada saat pagi hari ini. Kita ini diibaratkan seperti taman yang senantiasa diairi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, mencari perkara-perkara yang ilahi, mencari perkara-perkara yang di atas. Kita terus memuji dan menyembah kepada Tuhan, maka hidup kita itu akan terus mendapat suplai, energi, asupan, kekuatan dari Roh yang akan memperbarui di dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, hidup kita ini tidak akan sekedar hidup, tetapi justru di dalam hidup kita ini akan memancarkan air kehidupan. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, ketika ada di sumur perigi Yakub, siang hari matahari tepat di atas kepala, panas-panasnya saudara kasih Tuhan, sesuatu yang tidak asing. Dan Tuhan Yesus katakan, berilah aku air. Lalu perempuan Samaria itu berkata apa? Masanya orang Yahudi meminta air kepadaku? Tidak asing, karena ada jurang pemisah, ada gap yang menganga, saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara, ada satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus dan haus lagi. Tetapi jika engkau meminum air yang daripadaku, kata Tuhan Yesus, justru di dalam hidupmu akan memancarkan air kehidupan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diperbaharui, hidupnya diubahkan, dan hidupnya menjadi berkat. Ada banyak orang berkata begini, wah saya diperbaharui, hidup saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun fellowship dengan Tuhan, manusia roh saya diperbaharui dengan Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, tapi dalam praktek kehidupannya nggak jadi berkat. Saudara kasih Tuhan, yang Tuhan mau selama kita ada dalam dunia ini, ketika manusia roh kita diperbaharui, hidup kita harus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi buat siapapun. Saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsamu muridku dan ajar mereka. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, jadi berkat. Jadi berkat. Saudara, ada banyak orang tingkat kerohaniannya dewasa, tapi bukan semakin rendah hati, tapi semakin apa saudara? Semakin sombong. Nah ini yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Jika manusia roh kita diperbaharui, kita jadi berkat. Seperti taman yang diairi oleh Tuhan yang tidak akan pernah berhenti, dan hidupnya akan memancarkan kehidupan. Betul saudara, perempuan Samaria ini akhirnya dia menyaksikan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Aku berjumpa juru selamat, dan akhirnya banyak orang datang kepada Yesus. Itu saudara-saudara, hidupnya menjadi berkat, hidupnya berdampak. Dan tentunya saudara kasih Tuhan, kita semua pasti mendapatkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Saya yakin setiap orang pasti mendapatkan hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan tentunya kita mau menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan. Saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan semua orang. Saya yakin kalau Tuhan menuntut itu sesuatu yang indah, saudara. Saudara, pastinya saudara pernah punya pengalaman dalam hal apa? Pengalaman mungkin menuntut orang yang tidak bisa melihat, betul, saudara? Suatu ketika saya menuntut orang yang mau menyeberang jalan, orang buta, saudara. Meskipun dia sudah dilengkapi dengan tongkat, ya, ternyata saudara, kepekaan dan ketajaman perasaannya ini, saudara, ketika dia bawa tongkat, saudara, biasanya orang yang tidak bisa melihat, kalau ditutup ganti tanah, bunyinya bek itu berarti rumput. Kalau tek berarti aspal atau tek. Nah, jadi nanti digoreng gini sudah. Nanti turun, kalau akhirnya begini juga. Nanti ada pohon, ada apa, dia tahu sudah. Tapi ketika dia mau menyeberang jalan, dia bingung. Dan saya tuntun dia. Dan ketika saya tuntun, apakah dia berontak? Apakah dia tidak mau? Mari Pak, saya tolong Pak, saya tuntun Pak. Bapak mau menyeberang ke sana? Iya Pak. Saya tuntun, saudara. Saya tuntun, akhirnya sampai di seberang. Dan saudara, ketika saya nuntun orang itu, pasti saya akan mengarahkan ke jalan yang baik, menuju ke tempat tujuan yang dia mau. Betul enggak? Tentunya dia tidak akan, wah saya nggak mau, jangan-jangan nanti Bapak akan apa? Membelokkan tujuan dan maksud saya. Bapak akan menyesatkan perjalanan saya. Apakah begitu? Enggak. Dia nurut, sudah. Dia nurut. Dan akhirnya saya tuntun sampai di tempat tujuan yang dia tuju. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Tuhan selalu menuntun tangan kita menuju ke tempat yang telah Tuhan tunjukkan tempat itu. Tuhan menuntun kita. Acap kali kita justru lupa jika Tuhan itu selalu menuntun setiap perjalanan kita. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan selalu menuntun kita, saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun setiap kehidupan kita. Meskipun acap kali kita memiliki sebuah praduga yang keliru, prasangka yang salah. Kenapa? Kita kadang malah berpikir begini, jika Tuhan menuntun saya, jika Tuhan menuntun langkah kehidupan saya, pasti Tuhan akan menuntun dengan baik. Pasti Tuhan menuntun dengan baik. Tentunya tidak akan melewati jalan yang berliku-liku, jalan yang susah, jalan yang mulus, akan menghadapi onak dan duri, saudara. Kenapa? Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau jalan yang lurus, nggak usah dituntun, jalan. Tetapi justru Tuhan menuntun. Makanya tadi dikatakan bahwa ada orang Amsal katakan ada orang menyangka jalan lebar dan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, jalannya penuh liku-liku, penuh onak dan duri. Tetapi justru Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Coba saudara kasih tahu, perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Kenapa berliku-liku sampai 40 tahun? Bukankah Mesir dengan tanah perjanjian itu dekat? Sampai 40 tahun muter aja. Dan akhirnya saudara, karena mereka bangsa Israel tidak mau saudara berontak kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Akhirnya yang masuk dalam tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb. Generasi mereka mati di padang gurun. Padahal saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel itu dituntun Tuhan sedemikian rupa. Coba saudara, mengikuti apa? Kalau malam itu mengikuti apa? Tiang api. Mengikuti tiang api, yang api berjalan mengikuti. Dan siang hari mengikuti tiang awan. Artinya itu pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara, Tuhan menuntun sedemikian rupa indahnya. Dalam perjalanan kehidupannya pun Tuhan memelihara sedemikian indahnya dari bangsa Israel. Namun pada kenyataannya, bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang keras kepala. Mujizat demi mujizat mereka sudah rasakan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, mujizat demi mujizat mereka rasakan. Tapi pada kenyataannya mereka bukan menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Bangsa yang berontak, bangsa yang keras kepala. Artinya apa saudara? Artinya iman itu tidak dibangun atas mujizat. Iman tidak dibangun atas mujizat, tetapi iman dibangun atas firman Allah. Katakan sama-sama, iman dibangun atas firman Allah. Iman dibangun atas firman Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, iman kita itu dibangun atas firman Allah. Firman Allah yang akan mengubahkan segenap kehidupan kita. Ada banyak orang menerima mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara, mujizat terbesar bagi kehidupan kita adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan, diperbarui. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Itu sudah, itu mujizat terbesar. Diselamatkan dari api neraka yang kekal, masuk kepada kehidupan yang sebenarnya di dalam kerajaan surga. Diselamatkan. Itu sudah mujizat terbesar. Banyak orang yang dikejar itu mujizat. Saudara, dalam mengiring Tuhan, saudara, kalau kita mendapatkan mujizat dan pertolongan Tuhan, itu adalah bonus ketika kita dalam dunia ini. Tetapi mujizat terbesar ketika kita juga ada di tengah-tengah gereja ini, saudara. Kita bisa beribadah, ini mujizat. Saudara kasih Tuhan, bangsa Israel. Coba Tuhan selalu menuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Contoh lagi siapa? Yusuf. Coba saudara kasih Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf, itu mungkin menderita. Kita akan berkata, wah kasihan. Orang itu mengalami penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Difitnah, akhirnya masuk ke dalam penjara. Aduh, hidupnya kok begitu susah. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kita kadang-kala hanya melihat apa saudara? Melihat hasil akhirnya, bukan melihat proses perjalanan kehidupannya. Di mana proses perjalanan kehidupannya itu serangkaian dituntun oleh Tuhan. Sehingga Yusuf itu berkata dalam Kejadian 50 ayat ke-20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah, ini perkataan orang yang dituntun oleh Tuhan. Tetapi Allah selalu mereka-rekakan kebaikan bagiku. Jadi saudara kasih Tuhan, responnya Yusuf, tanggapan Yusuf dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan masalah, dia percaya bahwa Allah selalu terlibat di dalam dirinya. Allah selalu menuntun di dalam dirinya, meskipun dimasukkan ke dalam sumur, jadi budak, masuk penjara, wah begini enggak. Tapi dia selalu berkata, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Jangan hanya melihat sesuatu yang, kata Ayub, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik-baik saja, sementara kita tidak menerima sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Itu kan perkataan Ayub kepada istrinya. Kadang-kala kita hanya mau menerima sesuatu yang nggak baik. Sudah, itu sudah. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri dan
dan menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan itu seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersama dengan engkau. Sebab itu pada saat ini kita telah menerima roti dan anggur, mari saudara kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Pandang wajah Tuhan, saudara. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Siap yang menentukan masa depanmu dan kehidupanmu itu hanya ada di dalam tangan Tuhan, bukan pada orang-orang yang terdekat denganmu. Sebab itu dengar firman Tuhan, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika kau percaya, makan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dua tubuhmu telah menyatu dengan tubuh kami. Mari saudara angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Satu tetes darah Yesus berikan pengampunan dosa bagi dunia. Tetapi berbahagialah bagi setiap kita yang menerimanya. Sebab ketika kita menerimanya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita diberinya kuasa. Dan darah Yesus adalah darah kehidupan yang memberi kehidupan bagi kita. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya dosamu sudah diampuni? Saudara percaya dosamu sudah diampuni? Jika kau percaya, bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum iman dalam nama Yesus. Letakkan tangan kanan di dada. Imani saudara, yakini bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kuasa pertolongan Allah masih ada. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam. Jangan takut terhadap sakit penyakit sampah. Jangan takut terhadap virus pandemi. Tetapi takutlah akan Allah. Sebab Allah yang menuntunmu, Allah yang melindungimu, Allah yang menjagaimu, Allah yang berdoa, Allah yang senantiasa menjagaimu. Setiap tangan yang diletakkan di bagian yang sakit, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, dengan kuasa Tuhan turun atas mereka, dengan Tuhan turun atas mereka, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara mereka, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, Tuhan Yesus berkata, imanmulah yang telah menolongmu. Iman kepada Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkanmu, yang telah menyembuhkanmu, yang telah memulihkanmu, yang telah menjagamu, yang telah melindungimu.
hanya karena iman. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus. Hidup kita hidup karena iman, hidup karena percaya, hidup karena pertolongan Tuhan, hidup karena kasih karunia Tuhan. Meteraikan firman bagi kehidupan kami, satu dengan yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, studi, pekerjaan, ekonomi, rezeki, dan setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan berkati tangan mereka. Sekalipun mungkin saat ini secara manusia kelihatannya sesuatu yang sulit, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langitmu untuk mencurahkan hujan berkat bagi setiap jemaatmu, sehingga jemaatmu senantiasa diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan oleh jemaatmu Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menuntun, Tuhan akan mencukupi, Tuhan terus akan mengairi kehidupan mereka dengan air yang murni. Bahkan di dalam hatinya, dalam hidupnya akan memancarkan air kehidupan, akan menjadi saluran berkat selebrasi bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Jika ada di antara mereka yang sakit, yang tidak bisa bersama dengan kami, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di GP Family Blessing Tugu, Tuhan juga tolong jemaat di sana dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Mari saudara, angkat tangan kita. Jangan takut, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Ingat, Tuhan selalu menuntun setiap perjalanan hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah menjadikan engkau yatim piatu, bahkan menghadapi setiap persoalan masalah itu seorang diri. Tuhan selalu terlibat dalam hidupmu. Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan yang akan menolong hidupmu. Sebab itu yakinkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu, tetap mengarah kepada Tuhan, tetap bersandar sungguh kepada Tuhan. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Sebab itu pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, kasih sayang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah turun atasmu, atas rumah tangga pekerjaan, setiap apapun dan pergumulan. Tuhan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat-Mu. Kiranya sekalian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Amin.